Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasni Ishak Syahid Al-Fajri dengan NPM 10002022200. Izin mempresentasikan tugas individu yang dikasih oleh dosen pengampu dengan judul Prinsip-prinsip negosiasi menurut Roger Dawson. Langsung saja ke pengertian negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi dua arah atau lebih untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang saling menguntungkan saat ada perbedaan kepentingan, melibatkan diskusi, tawar-menawar, dan kompromi untuk menyelesaikan konflik atau membangun hubungan di masa depan. Proses ini bisa terjadi di berbagai ranah, mulai dari kehidupan sehari-hari, bisnis, hingga politik, dan bertujuan menemukan titik temu atau jalan tengah yang bisa diterima semua pihak. Apa itu prinsip negosiasi? Yaitu pedoman dasar untuk mencapai kesepakatan yang adil dan efektif, meliputi memisahkan orang dari masalah, fokus pada kepentingan di balik posisi atau bukan sebaliknya, menciptakan opsi untuk keuntungan bersama dan menggunakan kriteria objektif untuk menilai opsi, sambil menjaga kejujuran, rasa hormat, dan kejelasan dalam komunikasi untuk membangun hubungan baik jangka panjang dan hasil yang saling menguntungkan atau win-win solution. Apa saja sih taktik negosiasi menurut Roger Dawson? Menurut Roger Dawson, taktik atau prinsip-prinsip negosiasi ada 8. Yang pertama, buat pihak lawan berkomitmen lebih dulu. Yang kedua, teknik pura-pura bodoh. Yang ketiga, jangan biarkan lawan menulis kontrak. Yang keempat, baca kontrak setiap waktu. Yang kelima, funny money. Yang keenam, orang percaya pada apa yang tertulis. Yang ketujuh, konsentrasi pada isu. Dan yang terakhir, beri ucapan selamat kepada lawan. Untuk penjelasannya ada di slide berikutnya. Untuk yang pertama, buat pihak lawan berkomitmen lebih dulu. Ketika lawan terlebih dahulu menyampaikan posisi, kebutuhan, atau tawarannya, mereka secara psikologis mulai terikat pada pernyataan tersebut. Hal ini memberi keuntungan strategis karena kita dapat menilai batas toleransi mereka sebelum menentukan langkah. Selain itu, komitmen awal dari lawan akan mengurangi kemungkinan mereka mundur secara sepihak. Nah, yang kedua ada teknik pura-pura bodoh. Maksudnya yaitu menampilkan sikap seolah kurang memahami detail tertentu, padahal kita tahu. Strategi ini bukan berarti tidak kompeten, melainkan bertujuan membuat lawan merasa lebih unggul dan aman. Dalam kondisi tersebut, lawan cenderung lebih banyak berbicara, membuka informasi penting, dan menurunkan kewaspadaan. Dari sini, negosiator dapat mengumpulkan data tanpa harus menunjukkan posisi sebenarnya. Selanjutnya, jangan biarkan lawan menulis kontrak, yaitu pihak yang menyusun kontrak biasanya memiliki peluang lebih besar untuk memasukkan klausul yang menguntungkan dirinya. Oleh karena itu, negosiator sebaiknya tidak sepenuhnya menyerahkan penulisan kontrak kepada lawan. Setiap kesepakatan lisan harus dipastikan tertuang secara jelas dalam dokumen tertulis agar tidak terjadi manipulasi atau penafsiran sepihak di kemudian hari. Selanjutnya, baca kontrak setiap waktu. Nah, menjadi prinsip penting lainnya, negosiasi tidak berhenti pada saat tanda tangan. Dawson mengingatkan bahwa ingatan manusia bersifat terbatas, sementara dokumen tertulis bersifat mengikat. Dengan meninjau kontrak secara rutin, negosiator dapat memastikan bahwa seluruh kesepakatan dipahami dengan benar dan tidak ada perubahan makna yang merugikan salah satu pihak. Jadi harus recheck and recheck dan cross check. Selanjutnya ada funny money, yaitu penggunaan angka-angka ekstrim atau tidak lazim untuk membentuk persepsi. Strategi ini digunakan untuk menggeser titik acuan lawan sehingga tawaran realistis nantinya terlihat sebagai hasil kompromi. Dengan cara ini, fokus negosiasi berpindah dari emosi menuju perhitungan rasional dan isu substantif. Selanjutnya, orang percaya pada apa yang tertulis. Manusia cenderung lebih percaya pada sesuatu yang tertulis dibandingkan ucapan lisan. Oleh sebab itu, setiap hasil pembicaraan sebaiknya segera dituangkan dalam bentuk dokumen. Tulisan memiliki kekuatan psikologis dan hukum yang lebih kuat dibandingkan pernyataan lisan, sehingga dapat mencegah penyangkalan dan memperkuat posisi tawar. Selanjutnya, konsentrasi pada isu. Negosiasi yang efektif harus berfokus pada permasalahan inti,
bukan pada emosi atau kepentingan pribadi. Dengan memisahkan masalah dari individu, proses negosiasi menjadi lebih objektif dan membuka peluang solusi yang saling menguntungkan. Negosiasi yang melibatkan emosi, ego, atau serangan personal cenderung berujung pada kebuntuan. Dengan memisahkan individu dari masalah, proses negosiasi akan lebih objektif dan terbuka terhadap solusi kreatif yang saling menguntungkan. Selanjutnya, yang terakhir, beri ucapan selamat kepada lawan. Setelah kesepakatan tercapai, meskipun secara substansi kita memperoleh keuntungan lebih besar, pujian ini membuat lawan merasa dihargai dan menang. Strategi ini sangat efektif untuk membangun hubungan jangka panjang dan membuka peluang kerja sama di masa depan. Kesimpulannya, Roger Dawson menekankan bahwa negosiasi bukan sekadar pertukaran kepentingan, melainkan proses komunikasi strategis yang membutuhkan kecerdasan, kesabaran, dan pengendalian diri. Prinsip-prinsip seperti mengarahkan komitmen lawan, mengelola persepsi, serta mengutamakan kesepakatan tertulis membantu negosiator menjaga kendali tanpa menciptakan konflik. Negosiasi yang berhasil adalah negosiasi yang menghasilkan kesepakatan sekaligus mempertahankan hubungan yang berkelanjutan. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.